Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas dan Mbak sekalian. Nah, di kesempatan ini saya akan menceritakan bagaimana proses pengerjaan tugas yang ketiga, ya, materi yang berapa ya? Materi yang ke-13 di mata kuliah Tatpulik ini. Dan di mata kuliah ini ada This meeting is being recorded. kawan-kawan masih sudah mulai merasakan semakin banyak hal-hal yang menarik, gitu kan. Kalau sebelumnya Mas dan Mbak sudah mempelajari cara menulis pendahuluan yang ternyata susah, ya kan? Dan jujur aja saya sendiri kalau sudah menyelesaikan sebuah penelitian dan akan mengerjakan naskah paper, bagian pendahuluan ini justru bagian yang paling saya kerjakan terakhir pada kenyataannya. Gitu. Kenapa? Karena pendahuluan ini sakral. Mas dan Mbak juga sudah belajar mengenai bagaimana cara menuliskan metode, lalu hasil. Nah, di pekan ini, Mas dan Mbak akan saya berikan sedikit berbagi pengalaman mengenai bagaimana cara untuk menulis pendahuluan pendahuluan menulis abstrak. Abstrak seperti halnya namanya, abstrak ini sesuatu yang memang masih abstrak gitu kan. Gambaran umum. Jadi ini bisa dibilang rangkuman, tapi rangkumannya diletakkan di awal. Kenapa sih harus ada abstrak? Karena ini untuk membantu para pembaca biar tidak perlu membaca halaman demi halaman. Dari awal setelah membaca judul bisa melihat di abstrak apakah memang ini tulisan yang dicari atau tidak. Dan karena keterbatasan waktu bagi mas-mas nanti sebagai pembaca, maka Mas dan Mbak selaku penulis juga sadar bahwa tuliskanlah hal-hal yang menarik, hal-hal yang membuat orang jadi benar-benar yakin bahwa ini nih tulisan yang dicari sebetulnya. Nah, seperti apa? Kita lihat pertama-tama dari wujud dokumen yang akan Mas dan Mbak kerjakan, ya, yaitu dokumen template buku tugas akhir yang dalam bentuk jurnal. Sebentar, masih proses loading. Nah, jadi pertama-tama kita lihat dulu, nantinya mau dituliskan dalam bentuk apa. Oh, ternyata dituliskannya dalam bentuk jurnal bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Nah, berangkat dari itu saja dulu. Nah, ini Mas dan Mbak, ini kan yang kawan-kawan kerjakan selama ini di tempat yang ini, gitu kan. Nah, kita menuju ke bagian abstrak. Memang secara lokasi abstrak ini paling awal, ya, dibandingkan pendahuluan, dibandingkan yang lain gitu kan. Tapi dalam kenyataannya abstrak ini justru seringkali ditulisnya terakhir. Kenapa? Karena di dalam abstrak itu kan ini kalau Mas dan Mbak lihat petunjuk pengerjaannya gitu ya. Sini ada tulisan hasil utama. Ya, nama saja hasil utama. Masa iya hasil utama sudah dibuat tapi belum ada hasilnya gitu kan. Makanya yang namanya abstrak justru dikerjakannya paling terakhir. Nah, nanti kita akan menuliskannya dalam bentuk bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris ya. Yang bahasa Inggris tetap harus dikerjakan. Nah, gimana caranya Pak? Nanti saya berbagi caranya gitu kan. Nah, nanti di dalam abstrak ini kalau Mas dan Mbak menuliskan langsung dalam satu paragraf tentu pusing. Maka kita belajar dari ada gaya menulis abstrak yang pernah saya ceritakan di kelas, yaitu membagi ke dalam sejumlah bagian. Nah, nanti di sejumlah bagian ini Mas dan Mbak bisa mengisinya komponen demi komponen, ya. Saya bayangkan ini kelihatan kan ya. Nah, jadi ini salah satu format menulis abstrak yang menarik dari salah satu penerbit namanya Emerald. Emerald ini penerbit penerbit itu kalau diibaratkannya seperti kalau di Indonesia kita ada ini ya, kita ada buku Erlangga, ada penerbit Erlangga, ada penerbit Gramedia, mereka menerbitkan sejumlah buku. Nah, kalau ini Emerald, mereka menerbitkan juga sejumlah jurnal, ya, sejumlah jurnal, setiap jurnal nanti setiap terbit ada kumpulan artikel. Nah, saya ambil salah satu contoh artikel di dalamnya. Ini judulnya Understanding the Factors that Influence Software Testing Through Moment of Translation. Yang nulis orang mana nih? Tevo Tegueulo dan Tiko Iyamu. Ini dua-duanya dari Universitas Negeri Tanjung Cap.
di daerah Cape Town, Afrika Selatan. Nah, ini kalau Mas Mbak lihat, ini cukup ya mensedengan lah ya. Mereka submit 8 Juli, kemudian dinyatakan diterimanya 2 Mei. Was, perjuangannya panjang ya. Nah, ini kan kalau kita lihat gaya menuliskannya, menuliskan abstraknya ada tujuan, metodenya apa, temuannya apa, originalitas apa, kata kuncinya apa. Nah, menulis seperti ini yang bisa kita manfaatkan. Ya, jadi Mas dan Mbak, ini saya bandingkan dengan penerbit lain, yaitu Science Direct. Nah, Science Direct ini saya cari artikel dengan tema yang sama, software testing. Saya cuplik salah satu artikelnya, ini bikinan orang Spanyol nih. Mereka kuliah di Gijón sama Cadiz, Rafael Blanco dan kawan-kawan. Blanco, Manuel Trinidad, Maria Jose Soares Cabal, dan seterusnya. Nah, ini dalam bentuk satu paragraf. Yang akan kita buat bentuknya satu paragraf kayak gini, Mas Mbak. Tapi kamu menyusun kalimat itu susah. Maka kita manfaatkan gayanya si yang Emerald Insight. Jadi Emerald Insight itu kan dibagi ke dalam sejumlah dibagi ke dalam sejumlah kolom-kolom isian-isian. Nah, kita ikuti gaya mereka. Di pertama kita tuliskan apa? Kita tuliskan dahulu ekspektasi, kemudian realitas, mimpi masalah, tujuan, ya setelah tujuan, setelah metode yang dipakai, data. Akan kemudian hasil, kemudian nah, saya izin menggunakan gaya ini ya, penelitian saya yang tempo waktu yang terkait tanda tangan elektronik. Ekspektasinya apa? Ekspektasinya adalah ekspektasinya waktu itu sebentar, saya ingat dulu. Ekspektasi. Mahasiswa tidak memilih dosen. Nah, realitasnya kesempatan masalahnya apa? Masalahnya adalah apa mendapatkan dan perlu diidentifikasi ya. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan
penyebab atas penyalahgunaan pada tangan. Nah, metode yang dipakai statistika PLSM. PLSM apa, nanti kawan-kawan bisa nanyakan ke dosen statistika ya. Nah, data yang digunakan persepsi kuantitatif mahasiswa S1L. Hasilnya dari 6 faktor yang diduga hanya 2. Ada hanya 2 faktor yang terbukti mempengaruhi penggunaan. Nih, dapat selain menghasil apa? Misalkan universitas bla bla bla. Nah, ini kan setelah ini kita uraikan dahulu poin-poin pentingnya apa. Kalau sudah kita ubah poin-poin ini menjadi paragraf yang terpadu. Tapi ini terpadunya bahasa Indonesia ya, bukan terpadu bahasa Jawa. Ya. Kalau padu bahasa Jawa itu artinya berantem soalnya. Nah, ekspektasi mahasiswa tidak ada. Ini bisa kita ubah menjadi universitas. Nah, kita bisa kita ubah menjadi tanda. Ini berharga yang harus dilindungi. Oke. Mahasiswa seharusnya, nama saja ekspektasi kan, ekspektasi kan bisa kita tambahin dengan kata-kata seharusnya mahasiswa seharusnya tidak bisa menggunakan milik dosen. Nah, karena ekspektasinya berkebalikan dengan realitas, bisa kita berikan penghubung akan tapi mahasiswa punya kesempatan. Nah, ini. Kemudian titik. Nah, ini masalah bisa kita uraikan dengan demikian. Terdapat peluang mahasiswa menyalahgunakan tidak perlu Oke. Nah, kemudian yang tujuan ya, tujuan kita ubah menjadi penelitian ini bertujuan ini bertujuan mengungkapkan metode yang dipakai adalah nah, yang bawahnya nih data yang digunakan. Nah, ini bisa kita gabung menjadi dengan memakai data data persepsi. Jadi dua informasi kita jadikan satu kalimat. Hasilnya, nah, elektronik titik setelah mendapatkan hasil bisa kita ganti menjadi berdasarkan
hasil tersebut. Nah, jadi deh, ini abstraknya. Kalau mau dipangkas-pangkas, monggo silakan ya. Nanti di bahasa Inggris gimana bahasa kan, jadi kalau kita lihat di formatnya kan diminta juga bahasa Indonesia. Iya, bahasa Inggris juga. Iya, saya tanyakan dulu. Nah, ini kan ada bahasa Inggris kan. Nah, kalau bahasa Inggris gimana, Pak? Nah, pertama, tidak usah panik. Itu kata kuncinya. Yang ini kita terjemahkan dahulu ke dalam Google Translate. Kita beralih ke Google Translate. Nah, Indonesia ke Inggris. Nah, kita tuliskan, tunggu nih, loading. Nah, bla 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 bla. Nah, ini nanti kita copy, salin terjemahan. Nah, kemudian saya tidak ada maksud untuk promosi ya, nggak ada. Ini hanya sebagai saran dan saya memberikan contoh aplikasi, tapi saya tidak ada maksud untuk mempromosikan software ini. Jadi ada beberapa software yang membantu untuk mengoreksi grammar, supaya bahasa Inggrisnya gitu kan. Nah, kalau yang sering saya gunakan sih ini, namanya Grammarly. Saya login pakai Google. Ini ada versi gratis, ada versi bayar. Kalau yang versi gratis ya tentu ada sejumlah keterbatasan, tapi secara umum sudah cukup lah ya. Ini masih proses loading. Set, agree and sign up. Saya, sepertinya ya. Kalau nggak ini saya contohkan dahulu yang menggunakan akun premium. Ini kebetulan alhamdulillah dibayar di kampus untuk akun premiumnya. Nah, karena ya aku tahu diri juga bahasa Inggrisku tuh nggak bagus gitu kan. Ya, ini kenapa masih error-error ya? Hmm, kok error sebentar ya. Yang kejutan sekarang sudah bisa login, nggak tahu diapain. Nggak tahu ya tadi klik. Saya sendiri nggak tahu kok bisa itu. Nah, ini kebetulan sih saya alhamdulillah dibayar di kampus ya, menggunakan akun premium. Nah, tapi meskipun tidak premium juga ada fitur-fitur yang masih bisa dimanfaatkan gitu kan. Nah, Pak, kenapa harus pakai Grammarly? Kan ada tuh Pak jasa translasi bahasa Inggris yang berbayar. Jawabannya betul, tapi kalau menggunakan jasa itu kan kita antrian gitu kan. Kita nggak bisa, Mas, tolong dong sore ini ya. Kalau dia lagi sibuk ya dia pasti menolak. Nah, jadi kita bisa menggunakan layanan seperti ini dan nanti sambil kawan-kawan aplikasi ini tidak otomatis memberikan hasil koreksian, tapi memberi tanda mengonfirmasi. Yang ini mau diubah nggak? Yang ini mau diubah nggak? Pelan-pelan sambil kita mengonfirmasi ini sambil kita apa ya? Sambil kita belajar dan mengingat-ingat. Oh iya, oh iya gitu. Nah, ini terjemahan yang tadi nih. Nah, tung tuh sudah mulai ada tanda-tanda kan? Nah, 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 dan misalkan apa ya, electronic signature are valuable that must be protected. Nah, lihat passive voice. Nah, jadi memang kalau di bahasa Inggris ilmiah, eh, mereka cenderung
untuk memprioritaskan kalimat aktif. Karena kalau kalimat pasif, ini yang menjadi pertanyaan siapa yang melakukan. Di sini kan tanda tangan elektronik, bla 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 bla, harus dilindungi. Nah, titik. Timbul pertanyaan, siapa yang harus melindungi? Gitu kan. Nah, karena itulah disarankan untuk mengubahnya. Apakah harus dituruti? Jawabannya ini kan sifatnya saran. Gitu. Kalau saran ya, monggo mau diikuti lebih bagus. Kalau enggak ya kita perlu eh, kita bisa menerima risiko tersebut atau tidak. Nah, contoh yang lain nih, misalkan oh ini susah nih kalau diubah jadi kalimat aktif. Misalkan universitas harus melindungi, ya udahlah kita biarkan misalnya. Dan ada lagi the study aims to reveal the factors influencing. Nah, ini disarankan jangan the misuse of the misuse of lecturers electronic signatures, tapi lecturers electronic signature misuse. Diubah strukturnya. Misalkan kita turut ini. Jadi kalau merah ini merah itu apa ya? Merah itu before, biru itu after. Ya, misalkan kita turutin. Set, nah berubah. Jadi kita dapat belajar juga gitu kan. Signatures ini ditandin apa nih? Signature itu dianggapnya tunggal aja lah gitu. Ya sudah, coba jadi tunggal. Apalagi yang mereka sarankan, baru proven, wah sama ini masalah pasif gitu kan. Terus yang bla bla bla, ini bla 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 ini kan tadi memang belum diisikan gitu. Jadi sementara bla 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 dulu. Nah, ini yang nanti versi bahasa Inggris ini yang dikopikan ke dalam tugas kawan-kawan. Jadi ada versi bahasa Indonesia, ada juga versi bahasa Inggris. Dan nanti dua-duanya akan dinilai. Ya. Pak, ini manfaatkan teknologi, Pak. Males, Pak. Nah, kalau saya punya pandangan gini, ini teknologinya sifatnya untuk membantu, tapi tetap tanggung jawabnya ada di dirimu, bukan di teknologinya. Sekaligus ini kan sifatnya memberikan saran. Dan saran ini tidak bisa dirimu langsung setujui semua, tapi harus dirimu cross-check satu-satu. Artinya masih ada otakmu yang dipakai. Jadi itu kawan-kawan yang akan kita kerjakan di pamungkasan tugas yang keempat, tugas yang ketiga ini di bagian abstrak. Silakan kawan-kawan isikan ya. Nanti pekan depan akan kita bahas ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu.